Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum sobat, dimanapun anda berada ya. Gimana kabarnya sobat? Semoga sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan rezekinya ya. Tentunya masih bersama si ganteng kalem Inong Ruhai Channel. Kita akan jalan-jalan ya, ngelewatin rel kereta api yang tepatnya berada di Desa Cibungur. Aduh, ada cewek. Aduh, jalan nih sobat ya, ngelewatin rel nih. Aduh. Nah, jadi ini di sini Inong ingin sedikit ini ya. Ada yang bertanya gitu ya, di masalah keluarga gitu. Bisakah gitu suami jadi istri, jadi ibu rumah tangga, dan ibu rumah tangga bisa menjadi kepala rumah tangga? Apakah bisa? Apakah ada? Dan dengan semampu kemampuan Inong ataupun apa, Inong jawab gitu ya, bisa dan ada gitu. Karena di dalam berumah tangga itu kita harus saling menutupi gitu ya, dan kita harus saling membantu. Dan ya ibarat kata banyaklah ujian dalam rumah tangga. Ibarat katakan rumah tangga itu dua sifat gitu ya, dijadikan satu gitu. Jadi sebelum kita menyatukan sifat itu pasti kita banyak bercobaan ya, cobaan dari kiri, dari kanan, dari mertua gitu ya, dari siapapun yang di lingkungan kita itu pasti banyak. Nah, dan di dalam rumah tangga juga suami bisa menjadi ibu rumah tangga, dan ibu rumah tangga pun bisa juga untuk menjadi kepala rumah tangga. Kenapa bisa bilang seperti gitu? Karena lelaki pun harus bisa mengerjakan pekerjaan seorang istri yang ada di rumah dan dikerjakan setiap hari oleh istri. Jadi kita sebagai suami pun tidak harus bersekukuh keras dan ego gitu ya. Jadi mentang-mentang kita lelaki, mentang-mentang kita jadi kepala rumah tangga, jadi kita tidak bisa pekerjaan apa yang dikerjakan oleh. Nah ini lah suasana ya sobat ya, wisata ini di daerah Cikopak ini ya. Dan suami pun tidak bisa gitu ya, nggak bisa ngerjain. Terus keduanya, kita nggak perlu gengsi gitu ya. Dalam berumah tangga itu kita nggak boleh gengsi. Kenapa nggak boleh gengsinya? Jadi suami tidak harus gitu ya, harus mencari nafkah ataupun menjadi imam. Tapi di satu sisi kita pun harus bisa mengerjakan pekerjaan seorang istri. Dikala istri kita dalam keadaan ya sakit, ataupun kita dalam keadaan nganggur, istri yang kerja, nah itu juga harus bisa menutupi gitu ya. Jadi kalau seorang suami yang tidak bisa kerja apa-apa, nggak bisa masak, nggak bisa nyuci gitu ya, mau seperti gimana gitu ya. Sedangkan istri kita kerja, terus pulang kerja kita kan nggak tahu keadaan istri di pekerjaan, nggak tahu gimana suasana di pekerjaan, entah dimarahi entah tidak gitu ya. Dan alangkah baiknya untuk yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, share, komen, and subscribe. Karena subscribe itu gratis ya, tidak berbayar dan tidak dipungut biaya sedikit pun. Dan tidak lupa juga selalu bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari si ganteng kalem Inong Ruhai Channel. Banyak yang liatin sobat ya, masa bodoh. Walaupun dibilang kayak orang gila, kayak orang apa, karena kita susah nggak mungkin dia membantu, dan kita senang pun dia nggak mungkin merasakan gitu ya. Mudah-mudahan aja gitu ya, ada rezekinya, gampang rezekinya. Kalau ketemu lagi ya dikasih gitu. Nah, kembali lagi ke pembicaraan tadi ya. Jadi seorang istri pun bisa harus menjadi kepala rumah tangga. Dalam arti apa gitu ya. Jadi kalau tuh emang suami ibarat kata baru berhenti bekerja, sakit gitu ya, apapun gitu ya yang tidak bisa dilakukan oleh sang suami, jadi istri pun
harus bisa gitu ya, saling bantu gitu. Jadi tidak harus memasang ego semua gitu ya, tapi gitu ya, dari satu sisi harus seperti gitu, saling membantu dan menutupi. Tapi kan kita juga harus melihat suami itu ya membantu pekerjaan sebagai seorang ibu. Nah, istrinya tuh seperti gimana, dan istri gitu ibarat kata yang menjadikan sementara untuk menjadi kepala rumah tangga, suaminya seperti apa. Jadi jangan sampai suami yang cuci piring, yang nyuci baju gitu, yang gosok baju, sedangkan istri kita cuma nongkang-ongkang, mainin handphone, nonton TV. Nah, seperti apa kayak gitu. Nah, kita pun kalau tuh emang posisi seperti gitu, kita nggak bisa, harus diam aja gitu ya. Jadi nggak bisa lah untuk kita lanjutkan gitu ya. Jadi keenakan, apalagi ibarat katakan banyak sekarang gitu ya, istri yang kerja, suami ya pengangguran. Nah, di satu sisi kalau toh istri kita kerja, ya kita pun suami pun apa yang pernah dikerjakan oleh sang istri ya kita harus bisa. Karena capek gitu ya, pulang kerja itu terasa capek, letih, lesu, pegel di linu gitu ya. Incok gitu ya, kebanyakan ya capek gitu ya. Nah, terus kalau toh emang suaminya diem aja di rumah, nggak bisa masak, nggak bisa cuci piring, nggak bisa apapun, pas istri pulang ke rumah lihat baju pada kotor banyak, cucian piring banyak, bekas kopi banyak, gimana nggak kesel? Sudah capek di kerjaan, setelah pulang melihat suami hanya bermainkan handphone, terus cuman ongkang-ongkang gitu ya. Emang ibarat kata itu pekerjaan istri gitu ya. Tapi kan apa susahnya sih, apa malunya sih kita harus membantu. Jadi ya ibarat kata istri pulang kerja tuh cucian gak ada, cucian piring gak ada, rumah beres gitu ya. Apalagi kalau udah punya anak sudah pada mandi. Terus kalau mau makan ya istri tinggal makan. Bukan dalam berarti kita itu sebagai suami kalah dengan istri gitu loh. Tapi kan kalau tuh emang istri ada di rumah, mungkin pekerjaan itu dihandle oleh sang istri gitu. Jadi bisakah seorang suami jadi ibu rumah tangga dan ibu bisa menjadi kepala rumah tangga? Dengan jawaban Inong itu bisa gitu ya, tapi jarang dilakukan gitu. Jadi karena keegoan sendiri gitu ya, zaman sekarang hanya ego yang dibesarkan gitu ya. Jadi untuk apa sih gitu ya, karena istri yang kita pilih, suami yang kita pilih gitu ya. Jadi dengan tujuan kita memilih apa, berarti kan kita saling mengerti gitu, kita harus saling membantu gitu ya. Jadi ibaratnya baik bukan dalam berarti ada keinginan gitu ya. Ibaratnya kalau suami kerja itu rajin karena suami mau gajian gitu ya, dan suami juga rajin mau beres-beres rumah karena istri mau gajian, bukan gitu. Tapi kan dari satu sisi kita dalam berkeluarga itu ya harus terbuka, jujur, harus saling membantu, saling menutupi gitu ya. Jadi karena kita juga nggak bisa harus mengandalkan keegoan gitu. Tapi kebanyakan untuk mayoritas tuh sekarang itu hanya ego yang dibesarkan. Tapi kalau tuh emang suami yang nyuci, yang apa istri itu, tapi durhakanya itu istri yang nggak tahu lah masalah dosa atau tidaknya, karena itu urusan yang di atas itu ya. Kita hanya bisa menjalankan aja gitu ya. Tapi ya di samping itu kita juga sambil melihat gitu ya, banyak itu kejadian karena merasa keegoan, saling ya mengandalkan keego untuk berapa tahun ke belakang itu. Jadi nikah itu hanya untuk sekedar permainan, candaan gitu ya. Jadi gampang nikah, gampang cerai gitu ya. Karena apa? Yang dia pikirkan itu bukan untuk masa depan, tapi dia itu
terbawa oleh hawa nafsu gitu ya, nggak tahu hawa nafsu gitu ya, nggak tahu kegerebek gitu, nggak tahu ya. Jadi permainan, jadi nikah itu dia buat permainan gitu ya. Karena apa ya, kita lagi pada kerja ya, ibarat kata mungkin ya enak-enak aja. Belum nanti kita udah nikah punya anak, sanggupkah ibarat kata suami nggak kerja, istri nggak kerja, ibarat kalau untuk menutupi dari segi seperti itu aja kan belum tentu. Nanti ibaratnya ada pembicaraan kerja dong gitu. Jadi masalah sedikit dibesar-besarkan. Jadi kebanyakan anak sekarang itu nikah itu bukan untuk ya menurut agama gitu ya, tapi dia dibawa oleh hawa nafsu dan ibaratnya kecelakaan gitu. Karena apa? Karena ya gitu ya, mungkin nggak tahu ya itu namanya dari dosa dari orang tua kan ataupun apa. Jadi kita juga nggak bisa menjudge hal seperti itu gitu ya. Tapi ya kebanyakan mayoritas zaman sekarang itu pernikahan itu hanya sebagai candaan, hanya sebagai ya ibaratnya cindera mata lah. Tapi kalau toh emang rumah tangga itu sebenarnya itu, dan ada peribahasa orang tua sudah mengatakan sudah siapkah gitu, dalam arti sudah siapkah menjadi ibu, siapkah menjadi suami gitu ya, siap sudah punya anak, siap dalam keadaan apapun. Itu orang tua itu berbicara seperti itu tuh ya ini gitu ya, yang banyak kejadian itu. Kalau untuk anak-anak zaman sekarang sih, kalau batin ya mungkin dia pada bisa semua gitu ya. Tapi kalau untuk lahir mungkin bumet, kepalanya pecah mikirin gitu. Jadi untuk para sobat gitu ya, lu tidak menjudge siapapun dan apapun. Jadi